play on your imagination. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah serta teman-teman kelas EKIS 3C yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas berkat rahmatnya lah kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, ya Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita termasuk umat pengikutnya. Amin amin ya Rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini saya selaku moderator kelompok 2 mata kuliah Mikroekonomi Syariah akan menjelaskan materi yang berjudul Teori Permintaan Islam. Di sini saya tidak sendiri, akan tetapi ada 2 rekan saya yang akan memaparkan materi tersebut. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ilma Alawiyah, dengan judul Pengertian Teori Permintaan Islam. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Fahreja Deanova Supratman, yaitu perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islami. Silakan disimak dengan baik. Materi yang pertama yakni mengenai pengertian teori permintaan Islam. Permintaan sendiri adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Adapun permintaan menurut ekonomi Islam, misalnya Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat atau keinginan terhadap sesuatu atau rughbah fi al-syai'. Ada juga hukum permintaan. Hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun, dan sebaliknya, apabila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Kemudian ada teori permintaan. Teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harga, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Permintaan dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni permintaan absolut dan permintaan efektif. Yang pertama, permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Permintaan ini lebih mengarah kepada angan-angan saja. Yang kedua, ada permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimilikinya. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang ada 6 hal. Di antaranya adalah: pertama, keinginan atau selera masyarakat atau rogbah. Yang kedua, jumlah para peminat atau tulab terhadap suatu barang. Yang ketiga, kualitas pembeli atau al-muawid. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Yang kelima, cara pembayaran, tunai atau angsuran. Dan yang terakhir adalah besarnya biaya transaksi. Baiklah, tadi yang saya sebutkan ada 6 hal. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain, tadi saya sudah menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang itu ada 6 hal. Dan berikut akan saya jelaskan apakah 6 hal itu. Yang pertama, keinginan atau selera masyarakat atau rogbah terhadap jenis-jenis barang. Nah, keinginan masyarakat ini terhadap jenis barang itu selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut.
Yang kedua, jumlah para peminat atau tulab terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Dalam hal ini dapat disamakan dengan jumlah penduduk. Kenapa? Karena di mana semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak peminat terhadap barang tersebut. Selanjutnya ada kualitas pembeli atau al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Nah, yang keempat ada lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Nah, apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin tinggi juga. Yang kelima, cara pembayaran yang dilakukan. Apakah tunai, apakah angsuran? Nah, apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, maka permintaan akan tinggi. Yang keenam yaitu besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka besar permintaan barang yang akan meningkat. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori permintaan ekonomi konvensional dengan permintaan Islami, definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan antara permintaan konvensional dan Islami mempunyai kesamaan. Ini dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan di lapangan atau empiris. Namun terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya, yaitu perbedaan utama antara kedua ekonomi tersebut adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya, yaitu Islam, sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, filosofis dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreativitas, olah informasi, dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Baiklah teman-teman sekalian, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2 mikroekonomi syariah. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya, Diana Fitriani, selaku moderator kelompok 2, izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video kami, semoga kalian senang selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.